Daud berapa kali memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tahu bukan itu. Dia bisa menang dengan cara yang sedikit licik gitu ya. Tapi Alkitab tidak mengenal cara yang licik. Amin saudaraku. Allah kita nggak kenal cara yang licik. Nggak ada cara yang licik dalam kamus surgawi. Kalau kita lihat di cerita-cerita, di kitab-kitab ada banyak cara kemenangan yang licik, yang dibanggakan, yang dijadikan patokan. Beda antara trik dengan kelicikan, saudara. Tapi ada banyak kebanggaan karena kemenangan yang licik, saudara. Nah, sebetulnya Daud bisa, saudara, mengalahkan Saul seketika. Ada beberapa kesempatan dia bisa bunuh. Kalau Saul udah dibunuh, habis cerita, mereka semua akan takut sama dia. Kira-kira begitu sifat daripada perang. Tapi dia tidak memanfaatkan karena dia tahu dia lagi diproses sama Tuhan. Diproses untuk taat. Diuji untuk taat meskipun ada kesempatan untuk menang. Menyelesaikan segala sesuatu secara instan seketika. Tapi Tuhan bilang belum selesai kamu. Aku lagi berperkara dengan kamu. Yang penting kamunya, perangnya gampang. Kamunya ini. Dan ketika dia berurusan dengan Tuhan dia tahu. Dia lagi urusan sama Tuhan. Bukan masalah perangnya. Perangnya gampang saudara. Dan dia pasti menang total. Nah, tapi ketika dia berurusan dengan Tuhan dia taat. Dia obey saudara. Ini yang harus kita bedakan. Kemenangan pasti Tuhan beri total. Tapi soal proses Tuhan kita harus jalani juga dengan total. Amin. Nggak mau stop di tengah jalan. Nggak mau shortcut. Tuhan bilang harus kita lewati, kita harus lewati. Nggak mau shortcut. Kadang-kadang kita mau shortcut saudaraku. Kita mau shortcut. Padahal itu bukan perang. Itu proses yang Tuhan arahkan ke kita. Tapi kemenangan yang Tuhan ingin kita menangkan lain masalahnya. Nah ini Allah menerobos di peperangan yang Tuhan kasih sama kita. Kita pasti menang total. Amin saudaraku. Tuhan ingin kemenangan total. Tapi di proses kita melihat sepertinya kerap kali udah usaha setengah mati tapi udah begini tapi sepertinya gagal. Tapi itu bukan gagal saudaraku. Itu proses Tuhan. Amin saudaraku. Daud dikejar-kejar sama Saul itu bukan kegagalan dia. Dia sukses melakukan yang benar, yang baik. Dia bantu Saul. Justru kalau dia shortcut dia gagal. Tapi dia tidak mau gagal, dia gak mau shortcut. Dia tempuh jalan itu meskipun berliku-liku. Ini yang ditempuh oleh Daud. Nah kalau kita belajar Allah menerobos artinya di setiap peperangan Tuhan rindu kasih kemenangan total sama kita. Tapi di proses yang kita alami, nah sekarang kita suka nyampurin ya. Proses kita bilang kok kita gak menang-menang. Ini proses kita, Tuhan lagi angkat kita di proses sepertinya keadaannya sulit. Tapi Tuhan sedang proses kita. Tapi ada peperangan betul saudara yang dia ingin beri kemenangan dengan tuntas. Bukan kemenangan karena kelicikan, bukan. Tapi betul-betul Allah yang menerobos, Allah yang melakukan. Baik itu di bidang ekonomi, baik di bidang pelayanan saudara. Puji Tuhan, amin. Ya kita percaya Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengajar kita. Supaya kita menjadi penerobos-penerobos Allah yang luar biasa, amin saudaraku. Saya rindu kita di gereja, kita berlatih, kita dilatih, kita dibentuk Tuhan. Tapi one day kita adalah satu orang penerobos pemenang yang luar biasa. Yang menerobos kota demi kota, yang menerobos bangsa demi bangsa, yang melakukan pekerjaan besar dengan luar biasa. Amin saudara. Nah, Tuhan sedang melatih. Dan saya percaya Tuhan melatih kita di tempat ini dengan luar biasa. Tuhan melatih penerobos-penerobos mulai dari hal-hal kecil yang kita alami. Kita punya KT, kita kembangkan KT. Di sini pakar bilang kalau KT dipakar sukar diterobos katanya. Tapi kita nggak terima itu, amin. Kita akan terobos itu, amin. Ya, mau dipakar, mau di perusahaan, semua orang butuh Yesus. Malahan di perusahaan lah banyak orang menangis, saudara, sebetulnya. Kalau orang miskin menangis udah biasa. Yang nggak kelihatan, direktur saudara menangis itu nggak kelihatan. Rumah tangganya berantakan, kehidupannya berantakan, itu nggak kelihatan, saudara. Tapi sebetulnya nggak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak lagi.
Karena mereka lah yang hidupnya lebih hancur-hancuran daripada orang miskin. Sebetulnya orang miskin karena kesusahannya lebih banyak prihatin cari Tuhan. Betul? Dia jatuh bangun tapi banyak cari Tuhan. Orang kaya karena banyak hal uangnya lebih banyak cari kesenangan dan dosa, saudara. Sebetulnya yang paling butuh justru dipakar, saudara. Amin, saudaraku. Kita balik pikiran kita, amin. Tapi kita butuh terobosan untuk menangkan mereka, amin, saudaraku. Bayangin kalau kita menangin satu pengusaha pabrik, kita dapetin satu pegawainya itu ukurannya 1.000. Ini Kuningan langsung tambah 1.000. Satu pengusaha aja, nggak usah 1.000 lah, pegawainya 200 sama anak istrinya udah 600. Kuningan mendadak tiba-tiba hanya satu pengusaha yang dimenangkan 600 nambah. Bingung nggak kita ya? Kan langsung pindah kita ya. Saya udah diteleponin sama manajernya Ciputra. Mau pakai nggak Pak? Mau. Nanti saya ketemu. Harga spesial ya. Salam dari Pak Ciputra. Oke, salam lagi. Nanti kita ketemu, kita ngomong gitu ya. Kita mau dapat tempat yang lebih hebat lagi, saudara. Percaya? Amin. Nah, tapi saya percaya Pak Kars nggak akan stuck untuk menerobos kantor-kantor. Amin. Kita bisa terobos. Ya, kita bisa lakukan sesuatu. Ternyata di kantor kita ada banyak orang menangis sebetulnya. Ada banyak orang menjerit. Memang uang mereka nggak menjerit gitu ya. Tapi kehidupan yang berantakan itu sangat banyak, saudara. Banyak yang di ujung-ujung bunuh diri. Banyak di ujung-ujung perceraian. Nah, kita rindu bahwa semua kita mulai menerobos dalam banyak hal. Dan saya percaya penerobosan yang paling utama di pelayanan dulu, saudara. Dan itu akan paralel dengan bisnis kita. Kadang-kadang kita bisnis saya nggak terobos-terobos. Saya ajak saudara coba terobos di pelayanan. Lihat, Tuhan akan lakukan yang besar di bisnis kita.